Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Apakah suara Bapak bisa didengar? Assalamualaikum. Ya, terdengar suara Bapak tadi? Ya, kedengar. Ini sinyalnya nggak begitu bagus nih Bapak Ibu. Tadi di kelas sebelum ini Bapak kadang-kala terlempar nih. Kadang-kadang normal. Kalau sekarang ini kan sepertinya normal gitu kan. Nah, kalau Bapak sambil buka yang lain kayak YouTube gitu kan, itu sering nyangkut ya. Oke Bapak Ibu, untuk kegiatan tutorial webinar kita pada pagi menjelang siang ini, mohon kepada kita semua untuk mengawalinya dengan mengaktifkan kamera supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan kameranya diaktifkan. Baru ada 1 yang terlihat, 2, 3, ya, baru 6, 7, mana yang lain? Kameranya diaktifkan Bapak Ibu supaya Bapak bisa screenshot. Baru berapa orang? Mana lagi yang lain? Mana yang lain? Ini belum terlihat semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Terkait dengan kegiatan tutorial kita pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, nanti apabila baterai laptop Bapak tidak memungkinkan, Bapak akan pindah ke device yang lain. Bapak akan menggunakan perangkat yang lain. Nanti menyesuaikan saja. Kemudian jika nanti terjadi sinyal yang kurang bagus, ya mohon dimaklumi karena di tempat Bapak lampunya mati dari jam 9 tadi ya. Selain itu sinyalnya juga tidak begitu normal. Nah, untuk kegiatan kita Bapak Ibu sekalian, supaya nggak begitu berat, mungkin kameranya boleh dimatikan. Karena Bapak juga mematikan kamera karena tidak kuat ya untuk menampilkannya. Yang di Mandara mati lampu, silakan menyesuaikan. Yang sudah hadir jangan lupa menuliskan daftar hadirnya di WA, di menu chat ya, mohon maaf, di menu chat. Ini sinyal Bapak terkena ya. Nah, terkait dengan kegiatan tutorial kita pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini bahwa sebentar, bukan yang ini yang mau
Bapak share screen. Bapak cek dulu bahwa Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kami nggak bisa nulis nama di kolom chat. Oh, atas nama siapa? Reni Paulina Pak. Atas nama Reni Paulina. mana nih? Reni Paulina. Ya Pak. Reni, nggak ada nama Reni. Leni. Ya. Reni Paulina. Eleni Pak. Eleni ya. Bukan Elening bukan ya. Iya. Boleh Bapak bantu tuliskan ya. Iya Pak. Sudah masuk tuh. Boleh banget. Ya. Saya bisa juga nulis di situ. Nggak bisa dikirim. Atas nama Agustini Pak. Agustini ya. Agustini itu Bapak ngurus yang belum bisa chat dulu ya. Agustini juga belum bisa. Bapak bantu ya. Itu sudah Bapak kirim, bisa terlihat? Iya Pak. Kasih Pak ya. Ya, ada lagi yang belum bisa? Kalau ada sampaikan saja ya. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Adrina nggak bisa juga. Oh, Adelia juga nggak bisa. Oke, Bapak coba tambahkan. Nggak bisa. Ada lagi selain Ibu Adi yang terakhir? Ada lagi? Itu sudah Bapak kirim ya, Adelina. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya, terkait dengan tutorial kita pagi hari ini, kita akan membahas tentang praktik pembelajaran terpadu ya, bagaimana cara simulasinya. Nah, tentu di dalam hal ini jika ada yang sudah mengirimkan tugas, kita bisa melakukan review terkait dengan tugas yang dikerjakan. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan tugas? Belum? Belum rupanya ya. Ini belum ada yang submit ya. Nanti Bapak Ibu di dalam tugas ini perlu Bapak sampaikan ya. Ini ada penjelasan tentang tugas yang termasuk di dalam sesi 7 ini, yaitu tugas praktik 3. Ini Bapak coba lakukan edit ya. Tapi jaringannya masih berat. Apakah suara Bapak bisa terdengar, Bapak Ibu? Bisa ya? Ini Bapak lagi mencoba untuk membukanya. Jadi yang kita buat video Jelas Pak. Video yang harus kita buat itu adalah video simulasi praktik pembelajaran terpadu ya. Ini Bapak hitamkan saja supaya nanti lebih jelas ya, dari salah satu RPP yang sudah disusun. Jadi RPP yang kita susun itu kan ada di dalam tugas praktik 1. Dan yang mau kita videokan ini ya, kita buat video simulasinya, itu yang tidak kita presentasikan pada tugas praktik 2. Nah, durasi ya video yang dibuat sekitar ya 15 hingga 30 menit ya, atau menyesuaikan. Nah, kemudian video dikirim berupa link ya, link atau tautan saja hasil rekaman. Link atau tautan hasil rekaman yang bisa Bapak Ibu
kirim apakah melalui OneDrive, Google Drive, atau di YouTube, atau di tempat-tempat yang lain seperti lupa Bapak namanya apa itu. Nah, itu silakan nanti link berbagi yang bisa diakses oleh orang lain. Jangan sifatnya privat. Nah, tugas itu nanti Bapak Ibu itu sudah bisa dikumpulkan ya mulai dari hari ini ya. Jamnya jam 12 ya, jam 12 setelah tutorial. 12.15 ya. Nanti terakhir melaksanakan tugas itu tanggal berapa ya? Hari Jumat ya. Jumat tanggal 3 ya. Nanti terakhirnya tanggal 3 November sampai jam 23.59. Nah, itu batas waktunya. Nah, itu nanti cukup dengan teks saja yang dikumpulkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang terkait dengan tugas ini. Tentunya Bapak ingin katakan bahwa ini masih keliru Desember ya. Bapak ingin katakan bahwa tentunya Bapak harus tahu dan mendapatkan informasi bagaimana video ya yang dikirim tautannya itu di dalam LMS itu yang baik di dalam pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu ini Bapak akan menampilkan ada salah satu video yang baik di dalam praktekkan pembelajaran terpadu. Namun Bapak ingin katakan bahwa yang Bapak Ibu buat itu bisa lebih bagus dari ini. Yakinkanlah pada diri Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan simulasi praktik pembelajaran terpadu di kelas ini Bapak Ibu sekalian ya, Bapak ingin sampaikan video yang Bapak tampilkan ini video tanggal 23 November 2020, setahun yang lalu. Ini mahasiswa UT di kelas BI untuk Pokjar Tebo ya, yaitu Ibu Suryani Pepohan ini namanya. Nah, Bapak ingin katakan bahwa di dalam simulasi praktik pembelajaran terpadu ini kebetulan pada saat itu lagi tidak ada pembelajaran tatap muka. Maka dari itu ini dilakukan oleh Ibu Suryani Pepohan ini itu dalam bentuk di dalam kelas tanpa siswa. Karena kebijakan waktu itu untuk tugas praktik 3 simulasi praktik pembelajaran terpadu oleh UT Jambi diperbolehkan tanpa ada siswa. Tentu karena sekarang kita sudah mulai normal ya, tentu harus menyesuaikan. Upayakan Bapak Ibu di dalam mempraktekkan pembelajaran terpadu itu ada siswanya, bukan seperti yang ada di dalam video ini. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu sekalian, Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembelajaran terpadu ini sambil kita melakukan diskusi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membandingkan dengan video yang Bapak Ibu buat. Nanti bisa juga didiskusikan apakah boleh melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, sambil kita melihat beberapa tahapan pembelajaran simulasi terpadu ini di dalam video dengan durasi 17 menit. Silakan Bapak Ibu untuk sama-sama kita menyaksikannya, tapi jangan lupa bagi yang sudah hadir untuk menulis kehadirannya di menu chat. Tapi di menu chat itu juga bisa dimanfaatkan untuk menulis kalau ada yang pertanyaan yang mungkin tidak memungkinkan Ibu sampaikan secara langsung atau secara live. Boleh melalui teks ya, di chat tersebut sampaikan pertanyaan yang perlu disampaikan. Marilah Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan video ini. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di hari yang baru dan semangat yang baru. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa.
Nah, kegiatan berdoa ya yang dilakukan ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan di mana guru berupaya untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dalam mengikuti proses pembelajaran. Kita lanjutkan videonya ya. Tapi di saat video itu di-post, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat, boleh. Silakan. Sambil kita mengisi daftar nilai hariannya. Silakan Bapak Ibu. Selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu ya sampai tidak hadir. Oh, si Abdul, ternyata Abdul sakit ya. Semoga Abdul cepat sehat dan dia bisa kembali sekolah seperti biasa. Dan bagi anak-anak yang lain di pelajaran, Anda dapat menjaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, hari ini kita akan belajar masih dengan yang sama, yaitu bahasa sehari-hari dengan supaya kita berdoa dan memohon kepala sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu ya sampai tidak hadir. Si Abdul. Kegiatan ini dilakukan ini dalam rangka menyiapkan peserta didik secara fisik ya, yaitu dengan melakukan absensi atau pengecekan kehadiran. Nah, pendekatan yang dilakukan bisa saja tidak menyebutkan nama siswa satu persatu, tapi hanya bertanya siapa yang tidak hadir. Karena diprediksikan pada kesempatan pembelajaran ini, siswa sudah mengenal teman-teman di kelasnya, mana yang tidak hadir dan mana yang sudah hadir. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata Abdul sakit ya. Semoga Abdul cepat sehat dan dia bisa kembali sekolah seperti biasa. Dan bagi anak-anak yang lain di pelajaran, Anda dapat menjaga kesehatan dengan makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, hari ini kita akan belajar masih dengan yang sama, yaitu bahasa sehari-hari dengan subtema berbeda dari yang kemarin. Nah, subtema yang hari ini itu bahasa sehari-hari di sekolah. Ini kegiatan guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari oleh siswa. Pada materi pada pembelajaran ini nanti siswa akan belajar mengenal letak geografis atau letak daerah dari sekolah kita ya. Terus nanti kita juga akan belajar bagaimana mengutarakan sejumlah nilai uang. Nah, ini informasi yang diberikan oleh guru tentang materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa pada pembelajaran tersebut. Yang terakhir nanti kita akan belajar menggunakan anggota gerak tubuh kita untuk menanam jagung. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, penyampaian tujuan pembelajaran dimulai dari yang pertama, dengan mengamati dalam sekolah yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan lingkungan geografis sekolah dengan percaya diri. Yang berikutnya, dengan mengamati dalam sekolah yang disajikan, siswa mampu menggunakan kata berkaitan lingkungan geografis sekolah percaya diri. Yang ketiga, dengan membimbingan siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis sekolah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan mengamati lingkungan sekitar sekolah, siswa dapat menggambar dengan sekolah dengan keramaian. Yang kelima, melalui teks uang saku pada pembelajaran 1, siswa mampu menghitung nilai sekelompok pecahan uang secara cermat. Yang keenam, melalui teks, siswa mampu menemukan nilai sekelompok pecahan uang secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar gerak dasar tari anggota tubuh, siswa mampu memahami gerakan dengan yang terakhir, perhatikan gerakan tari anggota tubuh, siswa mampu melakukan gerakan tari dengan percaya diri. Ini adalah tujuan
Mohon maaf Bapak terlempar keluar kelas karena sinyal. Videonya Bapak lanjutkan. Dena berkaitan dengan sekolah. Jadi pada setelah sebelumnya kita tuh belajar tentang dena rumah. Sekarang dengan sekolah ini berkaitan tetap dalam menggunakan kosakata yang sama, hanya menentukan letaknya saja yang berbeda. Kalau sebelumnya tentang letak rumah, sekarang tentang letak sekolah. Ya. Dengan adanya kita belajar ini nanti anak-anak semua kalau ditanya ini sekolahnya jalan apa namanya apa jadi kita tahu oh ya sekolah saya ini jadi kita bisa menjelaskan tentang dena sekolah kita dengan baik. Silakan gambar yang sudah ibu berikan. Diperhatikan dan seksama gambar tersebut. Nah, dena lokasi dari SD Negeri 01 Nusantara. Nah, ini sudah masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran ya. Nah, terkait dengan kegiatan pendahuluan tadi, adakah yang Bapak Ibu mau menyampaikan pendapat atau mungkin juga menyampaikan kendala di dalam penyelesaian tugas terkait dengan kegiatan pendahuluan? Silakan Bapak Ibu. Adakah yang mau didiskusikan? Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu Halimah. Lini Halimah. Kok jadi akunnya Lini Halimah ya, dak? Ya, silakan Ibu. Salah ketik tadi bawa sesi yang pertama, Oh Pak. iya. Silakan. Saya Bapak bilang kalau video di saat Halo. tadi Bapak bilang juga kan dengan kondisi sekarang kalau mau bikin video apa harus ditampilkan murid-muridnya seolah kita atau memang harus di-shoot, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya tentang kegiatan pembelajaran tentang adanya siswa ya, Ibu Halimah ya. Ini suaranya putus-putus nih. Nah, terkait dengan siswa tentunya Bapak sudah sampaikan tadi, video ini hanya di satu sisi saja, yaitu fokus pada kegiatan guru. Nah, tentu video yang akan kita lakukan tentu lebih baik dari ini yang ada nampak siswanya, karena video yang Bapak tampilkan tadi itu masa pandemi pembelajarannya ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bagi yang punya relasi atau mungkin juga punya hubungan yang sekolah atau apalagi sebagai guru di SD gitu kan. Nah, silakan minta izin untuk memanfaatkan fasilitasnya termasuk juga siswanya. Kalau bisa siswa itu satu kelas itu lebih bagus ya. Kalau seandainya Bapak Ibu mungkin yang bukan selaku guru tapi bisa memanfaatkan fasilitas sekolah, nanti upayakan siswa yang hadir itu mungkin hanya sebagai beberapa orang saja, apakah berlima, supaya apa? Supaya nanti ada interaksi yang lebih jelas gitu kan terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu Ibu. Apakah yang ditanyakan terjawab karena Bapak tidak bisa mendengarkan pertanyaan tadi dengan baik? Bagaimana Ibu Halimah? Halo? Suara Ibu terjawab. Suara Ibu Halimah. Kalau misalnya dance-nya di Pak kan kita kan tetangga aja Pak di chat ya Pak. Ini sinyalnya agak buruk hari ini. Mungkin karena banyak lampu ya dipadamkan. Karena kalau
ada surat yang beredar itu untuk Merangin, Sungai Penuh, Kerinci itu ada giliran pemadaman secara menyeluruh dalam 2 hari ini. Nanti kita menyesuaikan saja. Apakah audien bisa diganti Pak biar tetap ada interaksi dalam video? Nah, tadi kan yang Bapak jelaskan apakah perlu ada audien gitu kan. Nah, ini kan pertanyaan dari Ibu Halimah. Apakah bisa diganti Pak? Ini menyesuaikan Ibu. Jadi menyesuaikan kalau seandainya misal contoh beberapa itu mungkin tidak. Misalnya Ibu Halimah, wah ini diganti suami sama anak tetangga. Ya, ini sebagai contoh misalnya ya. Waktu kegiatan pembelajaran RPP yang mau diajarkan itu simulasinya untuk kelas 5 misalnya. Kan tetapi yang ada di sekitar kita karena kita tidak punya relasi kerjasama dengan pihak sekolah, mungkin hanya beberapa orang yang bisa kita hubungi, itu pun bukan yang kelas 5. Nah, apakah boleh di kelas di bawahnya? Silakan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan diganti dengan suami, jangan kelihatan suami, karena kayak gini, kalau misalnya suami mau dijadikan sebagai pertama kameramen ya, yang kedua ya sebagai peserta didik, ya tentu interaksinya menyesuaikan, jangan menyesuaikan kelas suami kan, tapi menyesuaikan dengan kelas yang diajarkan. Nah, tentu di dalam hal ini apa yang perlu harus dilakukan oleh peserta didik, itulah yang harus dilakukan oleh pengganti audiennya. Seperti itu, atau siswanya Ibu Halimah. Bagaimana Ibu Halimah? Dari yang Bapak jelaskan bisa dipahami atau bagaimana? Bagaimana Ibu Halimah? Mungkin suaranya sudah bisa didengar. Ya. Masih putus-putus ya. Mungkin putus-putus ini karena sinyal Bapak kali. Ya. Karena mungkin Pak. Bisa dipahami ya? Oke, silakan Bapak Ibu yang lain selain Ibu Halimah, karena Bapak tidak bisa menangkap suara Ibu Halimah dengan baik. Mudah-mudahan saja apa yang ditanyakan di menu chat tadi bisa menjadi salah satu solusi. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Atau sambil kita melanjutkan video ini. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kita mulai dari Sinta. SD itu terletak di jalan mana? Bagus ya, jalan Nusantara. Yang berikutnya, Robi. Sebelah kanan Nusantara itu apa? Oh, ya, benar sekali. Jawabannya sawah. Di sebelah kirinya apa? Melani? Oh ya, betul sekali.
itu penjelasan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam video ini. Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau kita lanjutkan. Jadi ada gambar, ada teks. Bagaimana bisa mengerjakan? Jika tidak bisa mengerjakan, Ini simulasi yang dilakukan oleh guru penyambung dari informasi tadi. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk menjawab soal. Nah, cuman guru ini tetap memantau kalau ada siswa yang belum bisa menyelesaikan atau belum memahami apa yang harus dikerjakannya. di sini kan ada tulisannya Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. Di mana? Jalannya di jalan mana? Jika tidak tahu dari gambar sini, jalannya mana? Di sini SD Nusantara 1 terletak di jalan Nusantara nomor 10. Berarti dia ada di jalan Nusantara nomor 10 ya. Itu ya. Karena jadi kurang berdasarkan dari teksnya. Oke. Nah, jika sudah silakan anak-anak ya. Jadi untuk kegiatan siswa mengerjakan soal yang sudah disediakan oleh guru tadi dianggap selesai di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, ketika kita sedang mengerjakan, nanti anak-anak semua panggil satu persatu untuk membaca isi teksnya dari sini. Lalu anak ini Jadi penjelasan di dalam pembelajaran ini siswa diminta untuk membaca tugas masing-masing secara bergantian dan hanya beberapa siswa saja sebagai contoh di dalam pembelajaran. Sini kita bisa lihat siapa yang lancar dan sebelum kalian membaca ke depan, coba ambil terlebih dahulu. Jadi anak-anak silakan ya. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat keluarga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalanan Nusantara dilalui hutan seperti itu ya. Jadi akan memberikan sejenak untuk kalian berpartisipasi. Tadi kegiatan mengamati, kemudian diikuti lagi kegiatan berlatih. Panggil ya, siswanya satu persatu. Baik, sudah selesai waktu ya. Itu akan memanggil. Dimulai dari kita. Kita silakan ya. Oh, bagus ya. Jadi kegiatan yang dilakukan ini meminta siswa yang dipanggil untuk melakukan tugas yang sudah disebutkan tadi. Cuman tugas yang dilakukan oleh siswa di depan kelas itu dianggap selesai. Dan yang terakhir itu usir ya. Silakan. Selanjutnya kita sudah menambah. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya dari Ibu Sinta ya. Pertanyaan Ibu Sinta, maaf Pak, saya mau bertanya, berarti di dalam video ini wajib ada audiennya, ya Pak? Soalnya di sini saya tidak mengajar di sekolahan. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan dari pertanyaan Ibu Sinta ini ya, bagi Bapak dan Ibu mahasiswa
sekalian yang tidak sekaligus berprofesi selaku seorang guru, bagi Bapak Ibu yang tidak punya relasi untuk menggunakan fasilitas sekolah ataupun madrasah, Bapak Ibu bisa menggunakan trik yang lain seperti dilaksanakan di rumah atau di luar sekolah atau di pekerangan gitu kan, di tempat-tempat tertentu. Nah, tentu nanti untuk audiennya Bapak kira setidaknya ada 5 orang lah yang mengikuti proses pembelajaran itu. Untuk apa Pak perlu adanya audien? Karena dengan adanya audien nanti Bapak Ibu akan berinteraksi lebih baik dari video yang Bapak Ibu tonton tadi. Karena kalau di video ini kan tidak ada siswa, karena video ini dibuat pada masa pandemi gitu kan, karena tidak ada kegiatan pembelajaran dalam bentuk tatap muka dan siswa di waktu itu masih belajar di rumah. Nah, maka dari itu tentunya video tadi tidak memperlihatkan ada interaksi yang jelas adanya dengan siswa. Nah, maka dari itu Ibu Sinta Rahmawardani ya, Ibu bisa menggunakan beberapa audien saja. Mungkin ada anak sekolah yang ada di tetangga Ibu, ada beberapa orang itu untuk mengikuti pembelajaran terpadu ini. Seperti itu Ibu Sinta. Bagaimana Ibu Sinta? Apakah bisa dipahami ataupun Bapak Ibu yang lain? Silakan. Oh iya. Informasi dari Evi, suara Bapak putus-putus Pak. Memang Bapak ini posisinya dari terima kasih Pak. Ini kadang-kadang sinyal Bapak bagus, kadang-kadang suara Bapak jadi putus-putus. Nanti bisa disimak kembali melalui videonya, bisa juga. Oke ya Bapak Ibu. Ya. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain, kita lanjutkan videonya. Jadi kegiatan belajar berikutnya menurut video ini itu kegiatan belajar di luar sekolah untuk melihat apa saja yang ada di sekitar sekolah. Tapi sayangnya di dalam video ini tadi Bapak ingin katakan arah mata anginnya seharusnya di atas itu dibiasakan menulis utara ya, karena biasanya utara itu di atas, selatan itu bawah, kemudian kirinya timur ya, sebelah kanannya barat. Itu hanya koreksi saja terhadap video ini. Ya, kita perhatikan video berikutnya sambil menunggu jika ada pertanyaan lebih lanjut. Silakan Bapak Ibu untuk diperhatikan. Kita sudah kembali lagi di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan keluar kelas tadi itu sudah dianggap selesai. Nah, trik yang Bapak Ibu lakukan nanti kalau misalnya ada kegiatan yang dilakukan di luar kelas gitu kan, atau mengadakan pengamatan seperti yang dilakukan yang dianggap sudah itu, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan cuplikan saja videonya, atau mungkin
dalam bentuk gambar, nanti gambarnya itu disatukan menjadi video atau videonya langsung. Nah, nanti ada cuplikan misalnya siswa keluar kelas gitu kan. Nanti setelah keluarga ambil lagi cuplikan apa saja yang dilakukan oleh siswa, baik itu berkelompok maupun secara individu. Jika ada kelompok silakan gitu kan. Nah, kemudian nanti ambil saja video-video itu yang singkat-singkat saja, apa yang dilakukan oleh siswa seperti mencatat apa yang ada di bagian utara sekolah. Terlempar. Oke, baru bisa masuk ke kelas lagi. Mohon maaf tadi terlempar keluar dan tidak bisa menyampaikan. Apakah suara Bapak bisa didengar sekarang, Bapak Ibu? Oh. Apakah suara Bapak bisa terdengar, Bapak Ibu? Ya. Ibu. Pak. Ya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu, mohon maaf tadi Bapak terlempar lama ya keluar kelas karena jaringan lagi tidak normal. Tapi baterai laptop masih ada sekitar 41% ya. Pak. Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan saja penjelasan dari video ini. Ini Bapak ulang share screen karena Bapak tadi keluar dari kelas. Ya. Ini dari sesi kegiatan web selama 2 tahun ini ya, dari tahun 2020 hingga 2021 ini. Hari ini termasuk sinyal yang paling parah ini ya. Jadi sekalian sudah mencatat apa saja yang diamati. Berdasarkan hasil yang diamati tadi, mari kita buat gambarnya dikumpul. Silakan mengerjakan.
tadi sudah kegiatan keluar kelas dianggap selesai, tapi harapan Bapak tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan, Bapak Ibu bisa mengambil video cuplikan-cuplikan saja apa yang dilakukan oleh siswa baik itu dalam bentuk individu maupun berkelompok. Nah, berikutnya kegiatan yang dijelaskan di dalam video ini adalah itu kegiatan menggambar, ya, kegiatan menggambar. Nah, kemudian kita lihat lagi apa kegiatan yang berikutnya. Nah, sinyalnya naik turun nih. Kadang-kadang mau, kadang-kadang berbalik lagi dia. Bapak coba lanjutkan. Ini nggak mau di share screen, Bapak ulang balik. Oke. Di depannya sudah ada gambar dan uang logam ya, contoh-contohnya ya. Yang kecil itu uang 100 rupiah. Nah, di situ ada dua uang 100 rupiah. Nah, seperti pada gambar ini, 100 ditambah 100 karena 100-nya ada 2, jadi jumlahnya 200. Nah, kalau saran Bapak mungkin lebih baik Bapak Ibu lakukan apabila tentang materi ini ya. Karena uang logam yang digunakan tadi kan terlalu kecil, tidak bisa terlihat oleh siswa di dalam kelas. Nah, mungkin cara pendekatannya Bapak Ibu bisa bisa menggunakan hasil print out gambar uang logam. Berikut juga uang logamnya. Nah, diapakan Pak? Nanti bisa ditempel di angka 100 ini mana uang 100 ya, gambar yang besar. Mungkin 1 HPS gitu kan. Kemudian nanti ada uang logamnya juga ditempel di sana. Pakailah double tip gitu kan. Sehingga bisa dipajang di depan kelas atau mungkin bisa juga diperlihatkan kepada siswa lebih dekat lagi, jangan terlalu jauh. Karena kalau posisi kamera, posisi peserta didik dengan yang diperlihatkan oleh guru tadi itu kurang terlihat ya. Karena seperti ini Bapak Ibu. Kita memang secara umum meyakini bahwa siswa itu semuanya mengenal uang gitu kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin di antara siswa kita apalagi di kelas 1 seperti di materi pembelajaran ini itu ada siswa yang belum kenal dengan uang itu sendiri. Nah, maka dari itu Bapak Ibu tentu harus dengan lebih jelas untuk memperlihatkan media. Karena salah satu yang dinilai di dalam tugas simulasi praktik pembelajaran terpadu ini, selain pendekatan yang digunakan, interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran, yaitu juga dinilai terhadap media yang digunakan. Nah, maka dari harapan Bapak tidak ada di antara kita yang membuat pembelajaran terpadu ini tanpa ada media. Harus disertai dengan media yang sifatnya memadai. Itu Bapak Ibu. Ini sinyal Bapak antara naik dan turun nih. Nanti menyesuaikan saja ya. Oke. Ya, Bapak belum bisa melanjutkan share screen. Kalau ada yang mau bertanya melalui chat juga boleh ya.
Oke, mohon maaf Bapak terlempar lagi karena sinyal ya. Ini pengalaman yang paling jelek sinyalnya. Biasanya nggak pernah seperti ini ya. Oke Bapak Ibu, tadi ada di WA grup kita ada yang bertanya tentang tugas ya yang ada di LMS. Ini sinyal Bapak lagi tidak normal. Terkait dengan tugas, ada lagi tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Oke, baru masuk lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi ada pertanyaan di mana ya? Ada yang bertanya tadi nggak? Tadi melalui menu chat apa melalui WA ya? Sepertinya melalui WA ya. Ada pertanyaan tentang tugas yang ada di sesi 7 ini. Selain tugas dalam bentuk tugas praktik, ada juga uji kompetensi. Ini Bapak mencoba untuk membukanya. Sinyalnya sangat jelek sekali. Dan tidak memungkinkan ya. Sekarang Bapak berusaha untuk masuk kembali dan menayangkan LMS, tapi belum bisa. Apakah suara Bapak bisa terdengar? Halo. Apakah suara Bapak bisa terdengar? Oke, suara Bapak bisa terdengar, Bapak Ibu? Halo? Jadi kayaknya kita melalui suara aja ya. Karena kalau mau ditampilkan share screen sepertinya agak berat. Ya, agak berat.
Dengan suara saja seperti ini kayaknya Bapak ini hampir terlempar keluar nih. Tapi tetap berusaha untuk masuk. Nah, sinyalnya agak putus-putus. Putus. Bapak berusaha untuk masuk, masih terlolet ya. Oke, Bapak Ibu, suara Bapak bisa terdengar, Bapak Ibu? Halo, apakah Bapak bisa terdengar suaranya di sini? Bisa, Pak. Jadi untuk share screen ya tidak memungkinkan, Bapak Ibu. Barangkali kita diskusi aja ya. Kita diskusi aja tentang bagaimana proses yang sudah kita lakukan terkait dengan tugas tutorial 3 ya, atau tugas praktik 3. Nah, terkait dengan ini tentunya Bapak ingin mendengarkan informasi langsung dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama mungkin Bapak panggil dulu atau tanya dulu, bincang-bincang sama Ibu Zakiah. Apakah Ibu Zakiah ada di dalam kelas, Ibu Zakiah? Halo Ibu Zakiah. Ibu Zakiah lagi tidak monitor atau suara tidak terjangkau. Berikutnya Ibu Wulan. Halo Ibu Wulan. Wulan Sari. Ada Ibu Wulan? Halo Ibu Wulan. Juga tidak bisa mendengarkan suara Bapak. Berikutnya Pak Umar. Ya, Umar Darusman. Silakan Pak Umar. Apakah Pak Umar bisa mendengar suara Pak Nuzli? Halo Pak Umar. Oh, ini 3 orang dipanggil nggak bisa nyambung ya. Atau siapa saja yang bisa mendengar suara Bapak? Saya dengar, Ya, Pak. Oke, Bu Alimah, menjelang Bapak bisa menuju seseorang, mungkin Ibu Alimah bisa menjelaskan apa kendala yang Ibu alami di dalam menyelesaikan tugas ini. Barangkali ada yang bisa kita diskusikan. Silakan Ibu Alimah. Yang mana, Pak? Ya, tugas yang untuk video simulasi. Kan kalau ya gimana? Kayaknya masalahnya nanti audiensnya, Pak. Yang masih saya pikirkan. Kenapa dengan audien, Bu? Audiensnya saya ragu, Pak, mau numpang di SD dekat sini atau interaksinya sama orang rumah aja gitu, Pak. Iya.
Jadi apakah kalau tetangga ada yang siswa ke SD? Tetangga. Kalau tetangga sih Pak kayaknya ada SD Pak, cuman masih kecil-kecil semua Pak. Kurang kerap Pak. Ibu RPP kelas berapa? Kelas berapa Ibu? Kelas 3 sama kelas 5 Pak. Oh, kelas 3 sama kelas 5. Tapi kalau ada yang siswa kelas 3 atau kelas 5 bisa itu. Yang mau dipresentasikan ini simulasikan ini yang kelas 3 apa kelas 5? Bisa milih Pak ya. Bukan pilih yang bukan dipresentasikan Bu. Yang tidak termasuk tugas presentasi RPP kemarin. Yang tugas praktik kedua ya. Kan dia tuh kan harus yang belum dipresentasikan Pak ya. Belum dipresentasikan. Yang kemarin tujuan dari membuat ya. Berat. Kalau bikin misalnya karena ketawa terus Pak. Gimana? Mungkin kalau bikin videonya di rumah lebih susah konsentrasi Pak. Soalnya apa Pak ya? Lebih banyak ketawa kayaknya Pak. Ya harus serius lah kalaupun di rumah. Nanti whiteboardnya diletakkan bagus-bagus gitu kan. Nah, bagi yang teman-teman yang juga kesulitan di rumah bisa keluar rumah nggak apa-apa, asal memungkinkan. Oke, siswanya ada 5 gitu kan, nanti gantunglah, letakkan whiteboardnya bagus-bagus sehingga nanti bisa ditulis. Kemudian berikutnya jangan lupa medianya digunakan. Nah, nanti berinteraksi lah, pendekatannya seperti apa saja kegiatan-kegiatannya. Seperti itu Ibu Arima. Kalau di rumah nggak ada whiteboard gimana Pak? Nah, itu gimana caranya Ibu nanti kalau tidak bisa Ibu nanti pakai apa lagi ya? Memadukannya dengan gimana? Padukan dengan teknologi Bu. Karton. Nah, karton bisa itu. Apa saja nanti yang diperlukan itu di karton. Bisa juga seperti itu. Pengganti itu. Langsung ditulis saja gitu ya, Pak ya. Jadi nggak perlu kita karena dianggap itu sebagian dari media pembelajaran. Gitu. Ada lagi Bu Alimah? Ini suara Bapak sinyalnya lagi tidak begitu bagus. Bad network. Kayaknya nggak ada Pak. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu Sama Pak. Yang barangkali punya masalah berbeda. Kalau Bapak panggil satu persatu, ini ada yang bisa nyambung, ada yang tidak. Yang bisa saja tembus. Kurang bersama. Halo Bu, suaranya putus-putus. Udah masih putus-putus. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu yang lain yang sinyalnya memadai untuk kita lakukan pembahasan. Pembahasannya tentang
Ya, yang mau bertanya melalui chatting juga boleh. Ya, ada pertanyaan dari Ajeng. Ya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya apakah dalam membuat video pembelajaran itu harus menyebutkan tujuan pembelajaran? Ya, seperti yang kita pelajari, Ajeng maupun Bapak Ibu yang lain, yang namanya kegiatan pendahuluan itu akan ada 5, termasuk menyebutkan tujuan pembelajaran. Jadi sifatnya bukan menyebutkan, menjelaskan tujuan pembelajaran dengan siswa gitu. Jadi kalau tidak ada Pak, berarti komponennya kurang, gitu kan? Nah itu apakah dinilai Pak? Ya dinilai. Jadi kelengkapan kegiatan mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai ke penutup itu salah satu komponen yang dinilai. Jadi upayakan Bapak Ibu jangan sampai nanti ada yang ketinggalan. Nah karena kalau ketinggalan tentu akan tidak memaksimalkan hasil karya Ibu yang akan dinilai itu. Seperti itu Ibu Ajeng maupun Bapak Ibu yang lain, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bagi yang suaranya nggak tembus boleh tulis di chat. Bapak berusaha untuk menjelaskannya. Oke. Ada lagi yang lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Atau Bapak coba menuju kepada seseorang setelah tadi yang tidak bisa ditangkap oleh suara Bapak, mudah-mudahan yang berikutnya bisa. Ibu Tendri Pamori, ada Ibu Tendri. Ibu Tendri ada? Ada Ibu Tendri? Mendengar suara Bapak? Oh, tak terdengar ya. Kemudian Ibu Suryani bisa mendengarkan Bapak? Ibu Suryani? Bisa mendengarkan suara Bapak, Ibu Suryani? Oh, tidak bisa ya. Berikutnya Ibu Sinta Rahmawardani. Apakah bisa mendengar suara Bapak, Ibu Sinta? Waduh, ini apakah memang suaranya nggak tembus karena jaringan atau jaringan Bapak yang tidak bisa didengar oleh kita semua? Halo Silakan Pak. Ibu Ulan. Ibu siapa nih tadi? Ini Ibu Ulannya di dalam chat ya. Silakan Ibu. Tadi Ibu, suara Ibu siapa tadi? Hilang lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ulan, karena Ibu Ulan suaranya nggak bisa masuk ya. Pertanyaannya adalah, Pak, saya mau bertanya, fokus kameranya aktivitas guru atau audien, atau sepenuhnya guru dan audien? Terima kasih. Nah, dari pertanyaan ini Bapak ingin katakan bahwa sebaiknya ya semuanya terakomodir ya. Jadi aktivitas guru terlihat, kemudian aktivitas siswa juga terlihat. Nah, maka dari itu tergantung dari sisi mana kamera itu bisa disorotkan. Tapi bisa juga dengan
pendekatan lain. Nah, pendekatan lain seperti apa, Pak? Dengan video yang sama ya, Bapak Ibu bisa menggunakan dua kamera. Nah, nanti video kedua kamera itu nanti dipadukan. Jadi diperlihatkan kiri kanan gitu, atas bawah seperti itu. Sebelah atas itu nanti dalam bentuk kegiatan yang difokuskan kepada guru, kemudian bagian bawah difokuskan kepada siswa. Begitu juga misalnya kameranya itu dari sisi kiri dan kanan, kirinya fokus melihat, atau kameranya difokuskan kepada aktivitas guru, sementara sebelah kanannya itu difokuskan kepada aktivitas siswa. Seperti itu Ibu Bulan. Apakah penjelasan Bapak bisa terdengar lebih dan bisa memberikan penjelasan? Jika ya, nanti silakan sampaikan di menu chat. Bagaimana Ibu Bulan? Apakah suara Bapak di dalam menjelaskan tadi bisa terdengar Bapak Ibu? Oh, bisa, Pak. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Pak Umar ya. Sambil Bapak membaca pertanyaan, Bapak juga akan menginput nilai hariannya. Tadi ada pertanyaan dari Ajeng ya. Pertama tadi ada Ajeng. Sebentar Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ajeng tentang pembuatan video pembelajaran, tujuan pembelajaran ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Wulan tadi tentang fokus kamera ya. Dan pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulan tadi ya. Ibu Wulan Sari, pertanyaannya tentang fokus kamera. Nah, berikutnya yang ketiga, pertanyaan di menu chat ini dari Pak Umar ya. Pertanyaan Pak Umar, pembuatan video simulasi untuk tugas 3 kalau materinya mengenai praktek seperti pelajaran PJOK, apakah kita bisa lakukan di lapangan atau hanya dilakukan di kelas saja? Terima kasih Pak. Sinyal di tempat saya tidak stabil, suara Bapak kurang jelas ya. Oke. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di luar kelas, silakan, nggak apa-apa, silakan langsung, karena kegiatan pembelajaran saja yang Bapak jelaskan tadi itu bisa dilakukan di luar. Kalau di dalam ruangan tidak memadai gitu kan. Kalau ada yang lebih bagus di luar ruangan, silakan saja. Termasuk juga kegiatan PJOK ya. Mungkin ada kegiatan olahraganya segala macam, nanti disilakan. Seperti itu Pak Umar. Apakah bisa dipahami Pak Umar maupun Bapak Ibu yang lain? Bagaimana Pak Umar? Jika bisa dimengerti ataupun Bapak Ibu yang lain, boleh disampaikan di menu chat bagi yang tidak bisa suaranya tembus pada kegiatan kita ini. Nah, terkait dengan ketidakjelasan apabila sinyal Bapak terganggu, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali dan memperhatikan kembali yang Bapak record yang nanti akan Bapak share. Seperti itu Bapak Ibu.
Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan, silakan. Karena Bapak tidak bisa memutarkan video. Perkenalannya sinyal sangat berat sekali, ya membuat Bapak kadang-kala harus terlempar dari web kita. Silakan Ibu Sarita. Yang seperti pertanyaan yang tadi kata Bapak bisa menggunakan video kiri kanan atau atas bawah gitu kan Pak. Yang bisa digunakan itu aplikasi apa gitu Pak? Oke, untuk aplikasi untuk ini tentu dipadukan nanti Ibu Sarita. Itu di dalam mengeditnya ya. Kalau di dalam bentuk waktu kita melakukan rekaman tentu tidak bisa. Nah, caranya seperti apa? Aplikasi itu banyak itu. Seperti yang Bapak lihat pada mahasiswa sebelumnya, ada yang menggunakan KineMaster ya, atau KineMaster itu bisa digunakan untuk memadukan dua video. Tapi kalau Bapak Ibu di aplikasi bawaan Windows ya, itu ada juga Bapak Ibu video editor. Nah, di video editor juga bisa dilakukan ya, bagaimana memposisikan dua video yang berjalan bersamaan. Karena itu adalah aplikasi yang ada di Windows, salah satunya adalah editor video. Nah, selain itu yang sering Bapak gunakan di dalam mengedit video ya, Bapak biasanya menggunakan Camtasia. Tapi di dalam kesempatan ini tidak hanya Camtasia, sebenarnya bisa dilakukan pengeditan video nanti dari dua rekaman itu disatukan sehingga bisa dilihat secara bersamaan. Nah, itu bisa menggunakan berbagai aplikasi selain aplikasi Camtasia pasti bisa, karena videonya bisa kita atur posisinya. Tapi selain Camtasia ada lagi Filmora. Nah, Filmora itu juga bisa Bapak Ibu digunakan untuk mengedit video dalam bentuk dia itu seperti video over lah gitu. Nah, selain itu juga ada lagi aplikasi yang lain pernah Bapak coba, itu Unit Video Studio Bapak Ibu. Ada yang versi 11, versi 10, versi 12. Tapi Bapak nggak ingat lagi versi apa yang ada di terakhir. Nah, di dalam editing video ini juga bisa Ibu menggunakan situs-situs online ya, situs-situs online, sehingga nanti video itu bisa diedit secara online, tidak lagi Bapak Ibu harus menginstal. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan handphone, carilah aplikasi yang di dalam handphone itu di Play Store bisa. Kalau KineMaster ada aplikasinya, tapi kalau untuk KineMaster yang pernah Bapak coba itu kemarin menggunakan KineMaster secara online ini besar, kuota internetnya besar. Nanti silakan cari yang lebih irit saja. Nah, edit, kalau Bapak cek sekarang edit video online itu bisa menggunakan sebagai contoh di sini, coba Bapak buka. Ini ada berbagai aplikasi ya. Salah satu contohnya ada Filmora ya, dalam bentuk Skillsoft ya. Ada Create and Edit Your Video in Just Minutes ya. Itu ada juga. Ini bisa, ini dalam bentuk Filmora sepertinya. Selain itu ada juga video dalam bentuk di alamat
Flipcam ya. Kayaknya Flipcam ini bisa yang untuk mengedit video. Tapi di dalam kesempatan ini Bapak coba buka. Nah, ini Flipcam ini bisa dicoba ini Bapak Ibu. Alamatnya ini Bapak coba kirim saja di menu chat yang barangkali bisa digunakan. Contohnya free online video editor ya, melalui Flipcam Fast and Easy ya. Ini alamatnya yang barusan Bapak buka. Ini bisa digunakan, tinggal Bapak Ibu sikin aja apakah melalui akun Facebook, akun Google gitu kan, atau akun Microsoft seperti akun kita melakukan web ini. Selain itu Bapak lihat di di dalam aplikasi online ini bisa juga di canva.com ya. Canva.com ini juga memfasilitasi melakukan edit ya, edit video dalam bentuk maker. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu lakukan ya. Kemudian selain Canva ya, ini Canva nih Bapak coba share juga linknya ke menu chat, barangkali nanti bisa dicoba. Tapi Bapak ingin katakan Bapak belum pernah mencoba nih mengeditnya di sini, tapi cerita dari teman-teman Bapak yang menggunakan Canva ini dalam membuat seperti spanduk dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu di sini ada juga flag clip ya. Flag clip ini juga Bapak kirimkan, yang mungkin bisa juga digunakan untuk mengedit video secara online. Nah, itu beberapa contoh, tapi silakan dipilih mana yang lebih efektif ya, lebih mudah untuk dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ibu Sarita yang Ibu siapa tadi yang bertanya tadi di menu chat ya, melalui Ibu Sarita ya. Nah, seperti itu Ibu Sarita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Boleh bertanya secara teknis juga nggak apa-apa. Kalau Bapak tahu nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Karena kalau terkait dengan teknis video ini tidak semua orang tahu sih ya. Tapi yang namanya mahasiswa pada saat ini tidak kenal sudah berumur atau masih semangatnya belajar gitu kan, tetap saja harus berinteraksi dengan teknologi yang barangkali harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Mumpung suara bisa tembus di dalam web kita ini. Ya. Cukup Bapak Ibu? Tidak ada yang mau didiskusikan? Atau kita coba lanjutkan lagi video yang tadi, siapa tahu sinyal semakin normal. Tapi di dalam kesempatan ini Bapak informasikan baterai laptop Bapak kemungkinan cukup, karena sekarang masih tertinggal 21%. Tadi mulai tutorial 60-an persen, 65 apa 61 tadi. Kalau ada yang mau bertanya itu lebih bagus ya, karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau belum ada, Bapak coba share screen lagi video kelanjutan video tadi ya.
Nah, jadi kalau menggunakan media yang kecil seperti itu, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa kadangkala kalau seperti itu terlalu kecil ya, apalagi nanti seolah kita sebagai siswa sekarang ini. Nah, tentu supaya lebih memadai seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya pertama ya harus memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki uang logam. Kalau semuanya memiliki uang logam, nanti dia bisa menggunakannya langsung di dalam proses pembelajaran. Kan tetapi kalau misalnya dia itu terbatas seperti yang dilakukan oleh Ibu, ini hanya digunakan oleh Ibu, nanti bisa dilakukan print out gambarnya yang besar gitu kan. Nanti uang logamnya tetap juga ditempel di sana dan bisa dipajang di papan tulis. Supaya apa? Supaya siswa itu bisa memastikan apa yang dia lihat itu tahu dia bentuk bendanya seperti apa. Dan dia bisa mengenalinya dengan baik. Nah, itu harapannya. Nah, itu yang barangkali pada bagian yang ini perlu Bapak sampaikan kepada kita semua. Uang logam ini yang 500 dan 500 itu sama dengan uang yang satu ini, tapi jumlahnya 1000. Jadi bagaimana pesertaan nilai uang ini seperti ini ya, 500 dan yang ini 100. Oke, bisa mudah, tidak terlalu sulit untuk materi ini. Nah, silakan setelah di dalam video ini guru menjelaskan materi tadi, kemudian kegiatan berikutnya ayo berlatih ya, atau mengerjakan latihan. Dijelaskan yang kiri, cari pasangannya di kanan ya, itu jawabannya sama persis, cara pengerjaannya sama persis dan dijelaskan kalian. Silakan kalian mengerjakan, nanti jika sudah selesai silakan dikumpulkan, nanti langsung siapa yang paling bagus, paling benar akan mendapatkan poin 100. Jadi kegiatan latihan tadi dianggap selesai di dalam pembelajaran ini. Ini pembelajaran berikutnya. Ini sepertinya kegiatan berikutnya adalah pembelajaran ayo bernyanyi. Tapi Bapak ingin memberikan informasi bahwa nanti ada musik pengiringnya itu tidak ditampilkan karena diklaim oleh pihak YouTube karena dia memiliki hak cipta. Sinyal Bapak agak sedikit memburuk ya.
kalau lagi menanam jagung, ini nanti kita sambil bernyanyi kita sambil bergerak tari menanam jagung. Baik, kalau begitu kita putar lagunya. Ini pemutaran lagu karena lagunya diklaim di YouTube, maka harus dihapus. Mungkin tidak bisa didengar dengan baik. Ya, videonya masih loading karena ini dipengaruhi oleh sinyal ya. Sambil menunggu loadingnya, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan boleh, yang mau menyampaikan kendala di dalam penyelesaian tugas juga boleh ya. Bagi suaranya yang nggak bisa tembus di dalam web ini, boleh di menulisnya di menu chat ya, seperti yang sudah dilakukan tadi oleh Sinta ya, kemudian Ratna, ada berikutnya Ajeng, Ulan, Pak Umar ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak, ini masih loading. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, sambil kita menunggu proses penampilan videonya. Masih loading Bapak Ibu. Ya, mau bertanya boleh silakan. Ada Ibu Aas. Halo Ibu Aas. Apakah bisa mendengar suara Bapak Ibu Aas? Ini videonya masih loading karena sinyalnya agak berat ya. Ibu Adi sudah ada tadi, Ibu Agustini sudah, Ajeng sudah, Pak Andi Kamelia, Ibu Andi Kamelia ada? Bisa mendengar suara Bapak? Andi Kamelia Kilani ada? Atau Andri Maulana? Andri Maulana bisa mendengar suara Bapak? Ini Andri ini dari beberapa kali absen kemarin, Bapak lihat agak sulit mengikuti web ya, sering terlambat, kemudian beberapa kali ini juga terlambat ya. Dan pernah juga tidak hadir di dalam kegiatan web ke sisi 2. Ada Pak Andri Maulana? Bisa mendengar suara Bapak? Andri Maulana bisa mendengar suara Bapak? Yang Pak Umar tadi jaringannya hilang timbul ya. Pak Andri Maulana juga tidak bisa berinteraksi dengan kita. Berikutnya, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Jika tidak ada, karena sinyalnya agak berat, Bapak mau menampilkan videonya juga tidak bisa jalan. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, barangkali kita bisa
kita bisa mengaktifkan kamera supaya bisa dilakukan screenshot. Untuk share screen Bapak Ibu tidak mungkin dilakukan karena sinyalnya tidak. Adakah yang mau menyampaikan kendala yang dihadapi terkait dengan penyelesaian tugas? Silakan Bapak Ibu. Ini mikrofonnya aktif, ada Ibu Halimah, lain aktif. Kalau tidak ada Bapak Ibu, karena kita punya waktu 20 menit lagi ke depan. Kalau tidak ada, mungkin kameranya bisa diaktifkan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Bu Cici, ada Ibu Cici? Bisa menangkap suara Bapak, Ibu Cici? Ibu Cici? Halo Ibu Cici? Ini sinyalnya luar biasa hari ini. Iya. Ya, Bu Cici, kira-kira untuk tugas itu, untuk tugas Bu Cici ada kendala di dalam menyelesaikan tugas? Silakan. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Bu Cici. Ini kamera Bapak tutup supaya suaranya bisa keluar tertembus ke dalam web. Oh, belum juga. Berikutnya Ibu Cici, Bu Evi Marsita, Pak Firdaus, Ibu Kris Delviana, Ibu Leni Paurina, Pak Mitra Sandi, Bu Mutmainah, kemudian Bu Nindi Sri Rahayu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara Bapak? Oke. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan atau kita diskusikan bersama, barangkali bisa mengaktifkan kamera supaya kita bisa menyelesaikan kegiatan web kita pada siang hari ini yang sinyalnya luar biasa lelet. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan. Ini kameranya nggak bisa muncul ya. Ya, baru satu kamera yang muncul. Tapi laptop Bapak sudah ada pemberitahuan bahwa baterai tidak sanggup lagi ya.
Silakan Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot-nya. Karena takutnya nanti baterai laptop Bapak habis, tidak sempat melakukan screenshot, sehingga nanti tidak ada bukti akhir kegiatan tuh. Ini yang sudah ada di kelas, yang sudah baru kamera ada 3. Mana yang lain? Kameranya Bapak Ibu diaktifkan, baru 3 ya. Yang 3 ini Bapak akan share di grup biar terlihat ya. Baru 3 kameranya. Iya, suara Bapak juga terputus-putus menurut Evi Marsita. Mana kamera yang lain mohon diaktifkan Bapak Ibu? Ya, iya. Ini sudah ada 7 kamera yang aktif ya. Oke, Bapak coba menyimpannya. Tapi Bapak juga akan mencoba screenshot dalam bentuk galeri. Ya. Tapi galeri kok nggak muncul semua ya? Iya. Kameranya belum muncul. Ini ada muncul beberapa. Pak rasa cukup ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya. Mohon maaf hari ini kita benar-benar tidak bisa maksimal ya. Suara Bapak pun juga tidak jelas. Kadang-kadang Bapak pun terlempar dari kelas. Mohon maaf, ini bukan karena kita bersama. Karena Bapak juga tidak mungkin untuk ke tempat daerah lain, karena di kabupaten lain yang terdekat juga mati lampu. Nah, untuk Kabupaten Merangin seluruhnya mati lampu nih, termasuk Sarolangun, Marobungo, Kerinci dan Sungai Penuh. Jadi hanya bagian timur nih kayaknya yang sinyalnya yang PLN-nya nggak mati. Oke Bapak Ibu ya, Bapak kira cukup sekian saja kegiatan web kita. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan melalui WA Group bisa. Dan Bapak berharap minggu depan tugasnya sudah bisa diselesaikan semua. Sekian dulu kegiatan web kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, banyak suara. Wabarakatuh. Suara yang tembus banyak kalau sudah penutupan ini. Kalau dipanggil-panggil tadi suaranya nggak muncul. Ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak izin keluar dari kelas ya. Ya, sampai ketemu minggu depan.